Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda insan edukasi? Semoga Anda semuanya dalam keadaan yang berbahagia dan juga selalu bersemangat untuk menambah wawasan Anda dan juga inspirasi Anda terkait dengan dunia pendidikan. Saya Ian Feryadi kembali menemani Anda dalam podcast Kabar Pendidikan yang dipersembahkan UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Dan kita masih dalam rangkaian membahas karya terbaik 30 besar inovasi terbaik ya dari Aegis tahun 2025. Aegis adalah East Java Innovative Education Summit yang merupakan program unggulan dari bidang GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Dan kali ini sudah hadir bersama kami Bapak David Kusuma Wardana MPD. Beliau adalah guru SLBN Juwet Kenongo Porong Sidoarjo. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Mas saja boleh ya karena masih muda ya. Ya, Mas saja nggak apa-apa. Baik, saya sangat tertarik dengan guru SLBN karena tidak banyak ya orang yang tertarik untuk mengajar di SLBN atau untuk anak-anak disabilitas seperti itu. Apa alasannya memilih menjadi sekolah atau menjadi guru di sekolah SLB? Ya, langsung saya jawab ya. Ya. Sebelumnya itu bukan merupakan sebuah pilihan yang utama. Dulu saya di SMA, memang saya itu lahir di Banyuwangi. Pada saat itu yang ada di benak saya, kalau nggak jadi guru, itu ya pasti jadi petani. Kalau nggak gitu kita kerjanya ya di Bali atau di luar negeri seperti itu. Tapi akhirnya kita SBMPTN pada saat itu karena sekolah kita kan dulu sekolahnya itu di desa. Jadi ibaratnya kalau kita jalur undangan itu kemungkinan untuk masuknya itu dikit sekali. Jadi kita tes SBMPTN pada saat itu, pilihan pertama saya memilih untuk di Fakultas Kedokteran Hewan karena saya suka hewan, di UNER dan juga Brawijaya, dan pilihan terakhirnya ini di pendidikan luar biasa. Baik. Cuma akhirnya ini yang PLB malah itu yang masuk. Hanya sampai sekarang ya. Mungkin itu kesasar ke jalur yang tepat itu. Tapi setelah masuk nih menjadi guru SLB, apakah ada penyesalan atau seperti awalnya itu kita awalnya nggak tahu kan SLB itu nanti kedepannya itu seperti apa. Dalam artian jenjang karir kita kan nggak seperti sekarang kan. Kalau sekarang kan ada media sosial. Kalau kita mau melihat media sosial itu kira-kira PLB itu nanti lulusannya itu mau kemana kan ada. Tapi kalau kita dulu nggak tahu, taunya pasti jadi guru. Dan jadi guru pun itu pasti ya jadi guru kayak anak-anak tuli dan anak-anak tunanetra dan lain-lain. Padahal kalau kita lihat di era sekarang bahwa lulusan PLB itu bukan hanya bisa jadi guru, bisa jadi influencer, terus bisa jadi konten kreator bahkan, terus bisa jadi terapis seperti itu. Jadi begitu ya background dulu ya. Kenapa awalnya bisa menjadi guru di SLBN gitu ya. Baik. Dan Mas David ini ya menjadi salah satu 30 besar terbaik, inovasi terbaik ya di Alhamdulillah Aegis, seperti itu. Itu pasti sangat luar biasa sekali karena pendaftarnya nggak main-main ya, ribuan sekitar 19.000 sekian lah. Itu. Pertama kali tahu kalau ada ternyata ada ya lomba Aegis gitu di GTK Dinas Pendidikan, itu seperti apa sih? Awalnya itu kita dapat share-sharean dari orang tua saya. Kebetulan orang tua saya itu guru pendidikan khusus, guru pendidikan luar biasa. Jadi itu mungkin sebagai referensi saya. Ini kita kira-kira daftar kuliah apa ya? Yaitu jadi guru luar biasa itu. Padahal saya jarang main ke sekolah kayak gitu. Awal mula saya di-share oleh orang tua saya. Setelah itu saya nggak tahu. Cuma yang jelas setiap tahun saya ketika ada lomba saya selalu ikut lomba. Dan akhirnya saya lihat juknisnya, ternyata ini sesuai lah dengan saya. Dalam artian saya kan memang konsennya itu di vokasional. Vokasional itu melatih anak-anak untuk bekerja. Ini yang mengadakan itu ITS. Jelasnya ini akan menjadi genre yang berbeda dari biasanya seperti itu. Jadi ini antusias saya kenapa saya mengikuti itu karena itu. Ada kolaborasi tidak hanya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tapi pihak ITS juga ada seperti itu. Jadi itu salah satu motivasinya ya. Motivasinya seperti itu. Ya. Dan tahu informasinya dari orang tua tadi. dari orang tua. Setelah itu
jangka waktu 2 bulan 3 bulan baru ada berita resmi dari cabang dinas. Sidoarjo Surabaya kan jadi satu. Itu baru ada memang share-sharean secara resmi kan seperti itu. Baik. Mungkin penasaran nih ya Insan Edukasi, judul yang dipakai sehingga bisa masuk 30 besar itu apa? Inovasinya itu apa sih? Kalau judulnya itu kan sekarang itu gimana caranya produk yang biasa-biasa ketika kita kemas dengan kita kemas dengan kemasan yang bagus akan menjadi bagus. Ya. Nah, jadi EcoDev itu merupakan sebuah singkatan dari ekosistem digitalisasi vokasional 4.0 dengan tagline itu memberikan anak-anak berkebutuhan khusus untuk dapat menjadi entrepreneur masa depan. Seperti itu. Berarti intinya adalah bagaimana agar anak-anak disabilitas itu ketika lulus nanti bisa bekerja di dunia usaha begitu ya mungkin seperti ya. Itu. Dan itu difasilitasinya dengan teknologi. Nah, itu tadi. Apa? Itu adalah sebuah ekosistem. Di EcoDev itu kita namakan 3 pilar yang namanya 3M. Apa itu 3M? M yang pertama itu menciptakan. Yang kedua, M kedua itu adalah melatih, dan M yang ketiga adalah menyalurkan mereka untuk dapat bekerja. Latar belakang kami, kenapa kami memilih itu? Karena di era sekarang itu mencari pekerjaan sangatlah sulit. Setelah itu lapangan-lapangan pekerjaan itu memang mereka membutuhkan yang memang orang atau anak yang kompeten di bidang yang akan dibutuhkan oleh perusahaan. Oleh sebab itu, gimana caranya nanti sekolah itu bisa menjadi pusat pelatihan anak untuk bekerja. Sekolah memiliki lapangan pekerjaan sendiri tadi, yang pertama tadi. Keduanya itu sekolah bisa memberikan pembelajaran dalam hal vokasional, dan yang ketiga sekolah itu dapat menyalurkan mereka untuk bekerja atau bisa magang seperti itu. Terus untuk spesifikasinya sendiri, M pertama yaitu kita menciptakan sebuah lapangan pekerjaan. Di kurikulum SLB itu sekolah luar biasa pasti memiliki keterampilan-keterampilan yang memang mereka kuasai. Karena kurikulum kita itu ada yang namanya keterampilan pilihan. Jadi kita wajib untuk memilih keterampilan tersebut. Nah, yang membedakan dari program-program yang lain, yang tadi kan ada 4.0 kita manfaatkan digital marketing ibaratnya. Kita buat akun media sosialnya melalui Instagram dan juga TikTok seperti itu. Terus kita buat Google Map. Sekarang kita kalau mau mencari segala sesuatu itu pasti kan lewat Google kan. Contoh mencari jasa cleaning service atau mencari jasa pembersihan AC pasti kan lewat Google kan. Nanti pasti yang di bagian atas itu Google Map. Jadi usaha tadi itu kita buat map di situ, sehingga kita harap dengan adanya itu nanti usahanya itu ketika ada orang yang memang membutuhkan jasa kita itu akan ada di tampilan ke atas, seperti itu. Nah, untuk spesifik produk kita atau jasa kita itu jasa perawatan hewan, kayak gitu. Setelah itu untuk M yang kedua kita memberikan melatih mereka untuk bekerja. Latihannya kita ada 2 cara. Yang pertama kita datangkan ahli di dalam bidang tersebut. Nah, kebetulan saya memang sudah lama membidangi dalam perawatan hewan, terus dalam pemeliharaan kelinci, kucing, jual beli kelinci, kucing, dan pengiriman. Maka kenapa kok memilih itu? Karena saya pikir kalau misal kita menggunakan usaha lain pasti akan memerlukan waktu yang lama untuk kita belajar. Jadi ya langsung itu aja. Setelah itu untuk untuk sistem pelatihan berikutnya yaitu kita gunakan video asistif namanya. Kenapa video asistif? Video itu membantu anak-anak disabilitas, terutama anak tunarungu. Nah, di video tutorial itu ada yang bagian kanan bawah atau atas biasanya kan itu kita lengkapi dengan bahasa isyarat, sehingga kita harap baik anak-anak disabilitas pendengaran maupun disabilitas intelektual yang ringan itu mereka bisa untuk belajar di rumah. Karena kita upload di YouTube dan kita berkolaborasi dengan orang tua, kita ajak diskusi orang tua. Nanti jangan lupa ketika di rumah disempatkanlah untuk melihat video itu bersama siswanya atau anaknya itu, sehingga muncul kedekatan antara orang tua dan anak. Dan support system sekolah
orang tua dan pihak lain itu akan semakin bagus seperti itu. Iya. Jadi itu untuk dilakukannya berarti ketika anak masih sekolah atau yang sudah lulus tapi diberi tadi media tadi. Kita fokusnya kan namanya kemampuan kerja. Sekarang banyak pengangguran. Bukan saya yang ngomong, tapi kan data yang mengatakan BPS itu mulai tahun 2000 setelah corona itu kan banyak pengangguran di mana-mana kan. Jadi itu gimana kita itu berkomitmen semenjak anak itu SMP fase D kan, fase D sama E. Fase D itu SMP. SMP itu ya dari kelas 7, kelas 8, kelas 9. Itu masuk fase D kan. Jadi yang sasarannya kita itu yang ada pada fase D dan fase E. Seperti itu, mulai SMP hingga SMA awal. Seperti itu. Kami harap dengan adanya itu anak itu sudah mulai terbiasa untuk yang pertama kan namanya bekerja itu kan skill kan. Semenjak kalau kita memberikan pembelajaran skill itu sejak dini, maka kemungkinan untuk skillnya itu lebih baik itu akan lebih optimal seperti itu. Terus M yang ketiga tadi menyalurkan kan. Kita menyalurkan itu kita berkolaborasi dengan pet shop karena kan tadi kan jasa perawatan hewan kan. Kita berkolaborasi dengan pet shop, ada Lotus dan Agro Group, itu salah satu pet shop terbesar di Sidoarjo. Kita berkolaborasi dengan itu sehingga ketika mereka ada customer di wilayah Sidoarjo bagian selatan di Porong dan sekitarnya, jadi anak-anak itu langsung memvisit ke rumahnya customer seperti itu. Anak-anak ini maksudnya yang masih sekolah tadi? Iya, yang masih sekolah tadi enggak. Yang masih sekolah tadi itu. Di samping mereka itu belajar, mereka juga langsung bisa magang. Langsung bisa komunikasi dengan orang lain, dengan customer. Sehingga awal mula kegiatan itu anak-anak malu kan. Kan mereka enggak biasa berkomunikasi dengan orang-orang di luar SLB kan. Betul. Nah, setelah adanya itu sekarang kelihatannya anak-anak itu lebih percaya diri. Dan ketika mereka mau beli segala sesuatu, mereka berani sekarang ngomong, Pak beli itu, walaupun mereka nggak paham kan, tapi beli itu. Kalau misal nggak tahu artinya, isyaratnya nggak tahu, pakai HP, beli ini. Nah itulah kepercayaan diri anak lah yang akan kita tingkatkan sebenarnya seperti itu. Jadi dari segi ini ya istilahnya dari manfaat sampingannya justru tadi ke psikologi anak itu akan menjadi lebih percaya diri ya, karena akan sering bertemu dengan orang luar ya. Baik. Nah, itu apakah usaha itu sudah berjalan? Dalam artian sudah ada anak yang dalam tanda kutip mendapat pekerjaan sudah itu? Ada. Oh, luar biasa ya. Itu di Ecodiv ini khususnya di usaha grooming ini itu kita sudah membuat Google Map-nya itu mulai tahun 2024. Itu kita mulai membuat Google Map. Terus alhamdulillah kadang tiba-tiba orang itu datang ke tempat kita. Tapi kan tetap nanti kan ada nomor teleponnya. Nggak mungkin kalau anak-anak itu yang menghandle langsung kan. Akhirnya kan nomor teleponnya itu nomor telepon saya. Jadi banyak yang menghubungi kita. Bahkan di Instagram pun juga sama. Banyak yang DM memang membutuhkan jasa perawatan kelinci dan juga kucing itu tadi. Dan akhirnya anak-anak ya langsung di situ, di tempat kan ada tempatnya. Langsung di situ, langsung mengerjakan di situ ya. Kita tetap ngomong ke customer bahwa ini yang mengerjakan anak khusus. Jadi mohon dimaklumi ketika mereka nanti komunikasinya itu masih kurang sesuai lah. Enggak itulah. Tapi saya pernah mendengar kalau anak disabilitas itu ternyata untuk ketelatenannya itu dia di atas rata-rata dari orang normal ya, atau orang biasa begitu ya, atau seperti apa sih? Kalau kajian ilmiahnya ya ada. Cuma kalau kita lihat empiris dalam artian ya ada anak yang seperti itu, ada juga yang malah mereka nggak bisa fokus. Gitu ya. Tapi kalau yang tunarungu tadi kan karena mereka itu tidak terdistract seperti kita, kan otomatis ketika mereka itu mengerjakan segala sesuatu kan konsentrasinya kan penuh. Iya. Kan karena mereka nggak bisa mendengar kan. Seperti itu. Beda lagi dengan disabilitas intelektual ringan tadi. Tadi kan kita perlu gimana ya, perlu caranya itu membuat anak itu moodnya bagus dulu, setelah itu baru kita kerjakan. Berarti itu salah satu tantangannya yang cukup berat ya, karena ada berbagai disabilitas tadi ternyata efeknya juga berbeda ya. Iya benar. Tapi yang biasa sering dipakai atau yang yang sudah berhasil begitu ya, itu dari disabilitas apa itu kalau? Itu disabilitas pendengaran rungu tadi. Sama ada disabilitas intelektual ringan tapi, nah itu kan dia malah semangat. Kalau misal ada customer itu dia yang
disabilitas intelektual ringan tadi yang komunikasi. Oh gitu, ya. Ini seperti apa kelincinya, jenisnya apa, terus nanti digimanakan kepengennya, apakah kepengen digundul, apakah kepengen hanya dipotong kukunya seperti yang bagian ngomong biasanya. Ya. Biasanya kalau dari customer sendiri itu biasanya dia jasa apa sih yang dicari, atau kan kadang ada tuh yang mau pulang kampung kemudian dititipkan mungkin berapa hari atau 1 minggu atau perawatan rutin, atau seperti apa customer yang datang biasanya? Biasanya customer itu datang ya karena memang sudah langganan di pet shop tadi. Di pet shop itu kan biasanya kalau customer mau ke Sidoarjo Utara itu kan jauh kan, rumahnya ke Sidoarjo Kota ke Sidoarjo Utara kan jauh, jadi langsung ke situ. Siap. Langsung ke kita ke SLB, kalau nggak gitu ya anak-anak langsung datang ke situ. Biasanya itu perawatan bulanan. Kita juga sudah membuat juga mapnya kan, jadi mapnya itu kita buat pet shop Porongku, dan di situ ada grooming dan penitiman hewan. Nanti rencana ke depan kita kepengennya seperti itu. Oh siap. Iya. Nanti di akhir podcast kita sebutkan ya alamat-alamatnya. Siap. Oke. Kemudian kalau di Instagram apa namanya begitu ya. Oke. Inspirasi ketika mengambil itu dijadikan ikut Aegis itu apa sih? Sebenarnya inspirasi awalnya itu. Kan banyak sekolah-sekolah SLB itu yang biasanya ya hanya sebatas offline kan, dalam artiannya melatih di sekolah, setelah itu mengadakan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan sekitar. Setelah itu nggak ada tindak lanjut kan. Kami kepengen dengan adanya sebuah ekosistem tadi itu bisa diduplikasi ke sekolah yang lain. Ini loh caranya memberikan pembelajaran bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk keterampilan vokasional atau life skill-nya. Yang pertama tadi, gimana cara menciptakan lapangan pekerjaan? Ya buat aja itu jasa, atau misal kalau ada batik ya buat aja akun batik spesifik di situ. Kebanyakan sekarang gini, kebanyakan itu sekolah itu sudah memiliki produk yang bagus. Cuma kekurangannya produk itu diuploadnya di akun officialnya sekolahan. Bagaimana nanti algoritma dari Instagram atau TikTok itu mau melihat itu kan? Jadi kita kepengen ini loh seperti ini contohnya. Ya kebetulan kita kemarin ketika lomba kita juga membuat buku panduan. Nah mudah-mudahan nanti siapapun yang mau minta ke kita, mau belajar atau mau mengaplikasikan ini silahkan untuk diaplikasikan nanti. Seperti itu. Intinya ya kepengen membuat konsep ini dapat diterapkan di SLB atau sekolah lain lah seperti itu. Jadi itu dampak yang ingin dibuat gitu ya, agar berdampak juga kedepannya. Bisa diduplikasi di sekolah-sekolah yang lain gitu ya. Siap. Selama ini apakah sudah ada sekolah nih yang mencoba untuk mungkin bertanya-tanya atau studi banding seperti itu? Kalau tempo hari itu banyak, malah yang lebih kepengen tahu itu sekolah-sekolah yang ada di Surabaya sebenarnya. Oh, yang dari Surabaya datang ke Sidoarjo ya untuk tanya-tanya gitu ya. Minimal mereka masuk WA, DM kan. Siap. Ini programnya seperti apa, terus caranya seperti apa, cara melatihnya seperti apa itu. Nah, tapi ini tahun 2024 akhir sekitar bulan Desember kalau nggak salah, kan ketika liburan itu kita mendeseminasikan ini di Banyuwangi, karena kan saya mudik kebetulan di hari Sabtu ada sekolah Banyuwangi itu yang kepengen kebetulan itu tentang digitalisasi. Digitalisasi ya itunya lah, keterampilannya digitalisasi kan. Saya ditugaskan sebagai pemateri pada saat itu. Saya jelaskan ya sesuai tadi itu konsep dari Ekodiv itu saya paparkan di situ. Dan ternyata guru-guru di sana itu gimana ya, cukup itu antusias. Malah sekarang ada Pak, sekarang itu ada yang namanya Pak Ardi di SLB PGRI Singonjuri itu. Itu konsep dari Ekodiv itu diterapkan di usahanya. Jadi sekarang Pak Ardi itu memiliki usaha di bidang itu jasa apa? Jasa kurir lah, ibaratnya kurir. Dengan konsep tadi membuat map, setelah itu membuat Instagram, membuat TikTok seperti itu. Jadi untuk digital marketingnya ini juga sangat dikembangkan juga ya. Iya, kita fokusnya itu kan. Mas David untuk belajar dari digital marketingnya sendiri apakah otodidak atau seperti apa? Kalau saya memang senang jualan dari dulu kan. Saya mulai tahun 2016 ketika saya masih kuliah, saya dulu sempat menjadi agen properti. Terus saya juga ya tadi itu memiliki usaha kelinci tadi. Dan otomatis kan tiap hari saya juga ya gimana caranya ini
barang saya ini bisa terjual di kalangan umum. Pada saat itu kan belum ada Instagram kan, Instagram hanya dibuat ngepost foto dan lain-lain. Tapi kan itu kita awal-awal iseng untuk ngepost foto kelinci itu. Ternyata ada orang luar pulau tanya. Minat ya. Minat. Nah, karena itulah kita sampai sekarang kita menekuni di digital marketing itu. Dan dipadukan dengan tujuan dari siswa yang disabilitas itu nanti bisa bekerja begitu bisa mendapatkan penghasilan, tidak dipandang sebelah mata, benar-benar. Dan juga bisa meningkatkan rasa percaya diri dari anak tersebut begitu ya. Dan ada lagi satu, di samping anak-anak itu ikut pelatihan itu dan kontennya juga anak-anak yang buat. Ada nggak? Bisa dilihat tadi nanti ada akun Instagram kita. Boleh Grooming Hewanku, Instagramnya. Ada juga kalau pusat kegiatan kita kreator dan juga entrepreneurship ada di CREN, CREN SLB Negeri Juwet Kenongo Porong. Ada CREN SLBN Juwet Kenongo. Nanti bisa dilihat di situ ada konten-konten mereka. Instagramnya tadi apa? Itu Instagramnya itu untuk yang hewan tadi, yang grooming hewanku. Untuk yang pusat kontennya anak-anak ada di CREN .slbn Juwet Kenongo. Nanti di situ lengkap. Ya, jadi insan edukasi yang tertarik nih ya, mungkin mau bertanya atau mungkin mau memakai jasanya ya Mas ya. Kemudian siap. Mungkin mau juga ingin menduplikasi ya mungkin dari sekolahnya juga boleh langsung menghubungi tadi di media sosial yang tadi sudah disebutkan ya. Baik. Dari kepala sekolah atau mungkin dari cabang dinas atau dari organisasi lain atau dari pet shop tadi ya. Dukungan yang diberikan itu seperti apa sih? Mungkin dari kepala sekolah, kemudian Cabdin seperti itu. Kalau saya sendiri kan, saya kenapa bisa membuat ini? Karena kan saya diutus oleh kepala sekolah sebagai koordinator kewirausahaan. Jadi namanya koordinator kan tugas kita juga berat sebenarnya kan. Cuma saya nggak terlalu ambil pusing karena memang bidang saya juga kan. Kami berkolaborasi dengan berbagai macam pihak. Pertama kita biasanya itu ngopinya dalam artian kita berdiskusi dengan dosen Universitas Negeri Malang dan juga itu Universitas PGRI Aduwana. Di situ ada Pak Nurman Jauhari, itu beliaunya itu yang mesti memberikan motivasi ke kita. Terus ketika kita membuat video tadi kita validasi ke beliaunya. Jadi ini nggak hanya saya sendiri atas selera saya sendiri, tapi ini melalui proses sunting dari dosen-dosen itu. Setelah itu banyak kok. Kalau di dunia praktisi, di dunia akademisi biasanya kan ada ilmu-ilmu yang terbaru. Nah, kita mendapatkan itu sebuah ekosistem dan media asistif itu dari kita berdiskusi dengan dosen tersebut. Setelah itu kepala sekolah sangat mendukung sekali dengan itu. Yang tadi kita dibuatkan tempat khusus yang sekarang sedang direnovasi juga. Nanti kedepannya kita akan membuat duplikasi dari Ekodiv tadi. Kita membuat kayak barista, kita namakan Barti namanya, barista tuli. Nanti semua pure anak-anak tunarungu yang membuat itu dukungannya. Berarti tujuan kedepannya salah satunya itu ya? Mau membuat barista tuli tadi. Ekodiv itu bukan groomingnya itu yang kita tekankan. Ekodiv itu adalah sebuah ekosistem. Kalau groomingnya itu hanya sebatas contoh, prototipe. Satu usahanya aja prototipe di dalam sistem itu ya. Iya, prototipe. Ini loh, gimana caranya kita mendigitalisasikan usahanya sekolah sehingga nanti bisa menjadi ajang untuk anak-anak itu melatih di situ juga, melatih kerja di situ. Seperti itu. Baik. Mungkin ada yang bertanya, itu butuh biaya besar nggak sih kalau misalkan mau membuat ekosistem yang sama begitu? Kalau ekosistem yang sama mungkin tidak ya. Kalau saran saya, ayo segera kita mendigitalisasi program-program kita, vokasional kita dengan cara yang pertama ya minimal harus ada map-nya lah. Karena kalau map itu pasti lebih efektif daripada kita harus membeli website kan. Itu kan memerlukan waktu dan juga harganya juga mahal. Terus kedua mumpung gratis, ada Instagram, ada TikTok juga kan. Itu bisa nanti cepat-cepat dibuatkan akun lah. Dan untuk modalnya sendiri ya tadi itu kita kan ya gimana caranya kita dengan modal seminimal mungkin itu mendapatkan hasil yang maksimal ya tadi kan jasa kan otomatis itu kan. Kalau misal nanti di sekolah lain itu ada kayak membatik atau yang lain-lain ya kita sesuaikan dengan
apa yang nanti akan dikerjakan anak-anak gitu. Kalau yang tadi sendiri itu ya mungkin hanya dengan uang 200.000 cukup tadi. Bisa ya. Bisa lah. Ya. Oke. Kemudian untuk waktu yang dipakai sendiri mungkin ketika awal mau ikut Aegis, kemudian ikut Aegis dari ekosistem ini itu berapa waktu yang dibutuhkan? Kalau untuk membuat karyanya, kan Aegis itu kan ada 2 karya sebenarnya. Yang pertama itu kan karya ilmiah, yang kedua itu kan video devlog. Ya kan videonya. Kalau itu kita memerlukan waktu 2 bulan. Kan untuk fokus karyanya itu kan tag video dan lain-lain. Tapi kalau untuk inovasinya sendiri selesainya kan kita masih belum selesai, dalam artian ini kan kita perlu pengembangan lagi kan kayak gitu kan. Tapi dimulainya tahun berapa? 2024 tadi. 2024 ya. 2024 sampai ya sekarang lah berjalan. Ya mudah-mudahan doanya aja nanti bisa lebih itulah berkembang dan usaha-usaha lain dapat dimasukkan di situ kayak gitu. Dan juga bisa berdampak nanti diduplikasi oleh sekolah-sekolah yang lain begitu ya. Oke, pertanyaan terakhir mungkin harapannya apa ke depannya? Harapan untuk kami apa? Harapan dari Mas David sendiri terkait dengan EcoDiv ini. Kedepannya seperti apa? Ya harapannya ya mudah-mudahan dengan adanya ini podcast yang sangat hebat ini, mudah-mudahan itu para pemangku kebijakan dan para pengusaha-pengusaha itu minimal ayolah kita sama-sama kita merealisasikan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 bahwa anak-anak disabilitas itu mereka juga punya hak yang sama dengan kita. Di situ sudah dijelaskan bahwa perusahaan minimal 1% itu harus ada anak-anak disabilitas. Tapi sekarang faktanya kan seperti apa? Ayolah kita sama-sama gimana caranya membuat anak-anak berkebutuhan khusus ketika mereka lulus itu mereka dapat bekerja. Khususnya di bidang formal. Jangan sampai kalau mereka itu hanya di bidang informal. Kan tidak ada BPJS, tidak ada tidak ada sesuatu yang jelas di situ sehingga kan kasihan di masa depan anak seperti itu. Baik, luar biasa. Terima kasih Mas David atas waktunya. Siap. Semoga pembicaraan atau perbincangan kita tadi bisa menginspirasi ya. Siap. Untuk mungkin dari pelaku usaha pun juga bisa memfasilitasi untuk anak-anak disabilitas ya, mungkin bisa memasukkan 1 atau 2 anak begitu ya di setiap perusahaannya atau di restorannya atau dimanapun mereka membuka usaha. Siap, oke. Ada beberapa yang dimasukkan dari disabilitas begitu ya, Mas David ya. Oke, terima kasih Mas David. Oh ya, terakhir ada pesan dari Mbak Kerudung Hitam tadi. Kesakitan ditinggal kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih ya Mas David ya. Terima kasih. Ya, terima kasih juga untuk Anda yang Edukasi yang sudah setia bersama kami dalam podcast Kabar Pendidikan. Saya Nufriyadi pamit undur dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe dan share di YouTube channel kami UPTT IKP Dindik Jatim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam EduTech UPTT IKP terus maju dan inovatif.